Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Rahmat Kurniawan dari STEN Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional, Manajemen Perhotelan S1 dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis yang telah saya buat serta saya analisa, yaitu travel online dan food online atau yang singkat dengan Outfood. Di sini saya menggabungkan dan mengembangkan pemesanan tiket pesawat, tiket kereta, pemesanan makanan, taksi online, ojek online, serta pemesanan dari akomodasi seperti penginapan, hotel. Saya gabungkan di satu aplikasi, website dengan satu genggaman, satu klik, Anda bisa melakukannya semua di satu. Itu. Kenapa saya berpikir menggunakan ide ini untuk konsep bisnis usaha yang akan saya buat? Ide bisnis ini sangat berpotensi layak untuk dikembangkan, serta langkah-langkahnya untuk ditindaklanjuti dalam pengembangan bisnisnya. Dengan target pasar yang luas, marketing yang baik, diharapkan akan menarik banyak konsumen. Berikut ini adalah analisa yang telah saya buat. Berikut adalah tabel konsep bisnis. Langkah pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya dengan kriteria nama produk atau jasa, yaitu Outfood, online travel and food online, dengan deskripsi sebagai berikut. Perusahaan khusus menjual jasa penyelenggara perjalanan wisata, pemesanan tiket transportasi, tiket wisata, pemesanan makanan dan minuman, serta booking hotel yang berbasis online. Untuk bentuk paket penjualan diidentifikasikan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan, seperti ada satuan dan paket. Untuk langkah kedua yaitu mengidentifikasikan target pasar. Ada target pengguna atau klien dan target lokasi pemasaran. Target pengguna klien untuk bisnis ini yaitu pemasaran massal. Pemasaran tidak terdiferensiasi, membidik peluang pasar yang lebih luas semua kalangan masyarakat. Lalu ada target lokasi pemasaran. Di sini bisa nasional dan internasional. Langkah ketiga yaitu identifikasi alasan mengembangkan produk. Yaitu ada kesenjangan produk. Di sini kesenjangan itu di kualitas, mungkin karena berbasis online dan hanya mengandalkan deskripsi yang ada di website, besar kemungkinan adanya perbedaan real produk dan deskripsi. Lalu ada peluang pasar. Peluang pasar di sini penetrasi pasar. Dengan mengombinasikan antara pesan makanan online serta akomodasi online adalah satu hal baru yang akan kami tawarkan untuk pangsa pasar. Lalu di langkah keempat yaitu mengembangkan fitur spesial. Ada 4 poin di sini. Yang pertama ada tujuan produk atau jasa, lalu ada fitur-fitur utama, lalu ada manfaat produk dan jasa, dan kemudian ada reliabilitas produk dan jasa. Fitur ini cukup sangat penting karena merupakan salah satu bentuk identitas dari konsep usaha yang akan kami tunjukkan kepada publik. Untuk langkah terakhir yaitu mengembangkan tim manajemen. Yang pertama ada personal branding team, lalu ada kualifikasi team. Untuk personal branding team itu konsultan diidentifikasikan berdasarkan portofolionya. Untuk kualifikasi tim diidentifikasikan sesuai kerangka kualifikasi nasional. Berikut ini adalah tabel checklist analisa kelayakan usaha. Untuk potensi rendah bernilai -1, lalu untuk potensi sedang bernilai 0, dan potensi tinggi bernilai 1. Penilaian ini nanti akan diakumulasikan untuk mengetahui potensi keseluruhannya. Untuk analisa pertama yaitu kekuatan ide bisnis, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa bernilai 6. Lalu ada permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online bernilai 3. Lalu untuk mencari rata-rata kami jumlahkan dari poin pertama dan poin kedua, lalu dibagi 2 menjadi 4,5 untuk rata-ratanya di analisa kekuatan ide bisnis yang pertama. Kemudian di analisa kedua itu kelayakan target industri. Terbagi menjadi 2 bagian atau 2 poin. Yang pertama ada poin pertama daya tarik industri yang bernilai 3. Lalu ada poin kedua itu daya tarik target pasar dan konsumen yang bernilai 3. Kemudian kami jumlah untuk mencari rata-ratanya, dan rata-ratanya adalah 3. Analisa ketiga yaitu kelayakan organisasi dengan 2 bagian. Yang pertama kecakapan manajemen, lalu kedua kecukupan sumber daya. Untuk poin pertama bernilai 3, lalu poin kedua yaitu bernilai 0. Lalu kami jumlahkan untuk mencari rata-ratanya, dan rata-ratanya adalah 1,5. Untuk analisa terakhir yaitu kelayakan finansial.
Ada 3 poin atau 3 bagian di sini. Itu pertama ada total modal awal yang dibutuhkan, lalu kedua ada kinerja keuangan bisnis sejenis, lalu ada daya tarik finansial keseluruhan. Untuk poin pertama bernilai 0, poin kedua bernilai 2, poin ketiga bernilai 2. Kami jumlahkan dan kami bagi 3 sesuai dengan poinnya, yaitu bernilai rata-rata adalah 1,33. Berikutnya adalah potensi keseluruhan. Pada tahap ini, menjumlahkan tahapan-tahapan sebelumnya dan dirata-ratakan. Apabila mendapatkan nilai akhir minus 1 sampai dengan 0, maka dikategorikan bisnis itu tidak layak. Apabila mendapatkan nilai 0 sampai dengan 2, maka dikategorikan bisnis itu layak. Dan apabila mendapatkan nilai lebih dari 2, maka dikategorikan bisnis itu sangat layak. Kemudian semua dijumlahkan dan dirata-ratakan mendapatkan nilai 2,58, yang berarti bisnis ini dikategorikan sangat layak. Lalu dapat disimpulkan atau ringkasan dari analisa ini ialah ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnis serta strategi pasar yang luas. Terima kasih untuk yang telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Bye-bye, thank you.